Ya, puji Tuhan, kali ini kita akan membahas satu misteri. Ya, kita orang yang sudah tahu ya, tapi saya kira banyak juga yang tahu dengan pasti hari kelahiran Tuhan pertama mengatakan melalui wahyu bahwa sesungguhnya hari lahirnya itu kena pada hari raya Tabernakel atau Pondok Daun atau Sukot. Cukup lama, beberapa tahun saya memulai, tapi saya sudah berani berdialog di Facebook waktu itu. Dialog bahwa kelahiran Tuhan adalah di dalam perayaan Pondok Daun, karena makna tersembunyi daripada 7 hari raya itu. Raya Pondok Daun itu merayakan di mana Tuhan yang Maha Kuasa lahir menjadi daging dan berkemah dengan manusia, selaras dengan firman Tuhan pada Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu ada dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim sendiri. Ya. Nah, dia datang menjadi daging. Tuhan itu saja dari surga tanggal 14 Nisan, ya, dia dikorbankan di atas bukit Kalvari dan mati pada petang itu menjelang pembukaan kabel cacat dari surga itu dikorbankan dan meninggal pada petang tanggal 14 itu. Dan hari buah sulung 3 hari kemudian itu dari 3 malam kemudian. Dan 50 hari sejak hari buah sulung itu hari raya Shavuot atau hari raya turunnya Torah, dan kegenapannya adalah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, yaitu 50 hari sejak buah sulung. Itu kegenapannya di mana roh Torah, roh kebenaran itu dicurahkan kepada manusia dan tinggal di dalam manusia sebagai bait Tuhan, ya. Dan kemudian saudara, memang ada beberapa yang belum digenapi nubuatan terkandung di dalam hari raya besar, 7 hari raya besar, antara lain adalah hari raya Yom Teruah atau peniupan sangkakala, itu merayakan kedatangan Tuhan Yesus Masias di awan permai, diiringi dengan bunyi sangkakala yang megah dari penghulu malaikat dan malaikat-malaikat. Itu belum digenapi. Dan kemudian hari Yom Kippur atau hari pendamaian tanggal 10 Tisri itu juga belum dimakan Mesias Juru Selamat sebagai Tuhan, ya. Mereka akan sadar, dicelikan dan bertobat dan percaya kepada Tuhan, dan juga menurutnya akan datang berdamai dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan percaya kepadanya. Itu ya, tapi terjadi. Dan kemudian tentang kenapa hari raya mingguan sebagai Sabat,
itu adalah representasi daripada pemerintahan Mesias 1000 tahun damai. Itu nantinya akan dirayakan ketika Tuhan telah menjemput gerejanya dan sekian lama akan ada pesta anak domba dan akan kembali untuk memerintah di bumi ini, berkerajaan dan memerintah selama 1000 tahun, yaitu pemerintahan Imam Rajani yang menjadi raja dan akan bertahta di Yerusalem, bukan di bait suci sekarang, tetapi di bait suci yang akan didirikan sesuai dengan pembukaan rahasia dan wahyu. Tempatnya yang dikhususkan adalah Bukit Kalvari itu sendiri akan menjadi tempat, kompleks itu akan menjadi tempat didirikannya istana untuk Sang Mesias Raja Damai yang akan memerintah 1000 tahun, dan pemerintahan bukan oleh orang-orang politik tetapi orang-orang kudus, para imamat rajani, pemegang jawatan roh sebagai rasul, nabi, penginjil, guru, gembala. Itu pemerintahan akan dijalankan dari sana ke seluruh bumi selama 1000 tahun. Nah, inilah yang akan nanti digenapi, saudara kekasih Tuhan. Dan saya secara khusus mau bukakan bahwa bukti-bukti bahwa Tuhan Juru Selamat lahir pada perayaan atau pada tanggal dan perayaan Sukot ataupun lockdown. Ya, kata kuncinya ada di dalam 1 Tawarik 24 ayat 10, saudara. 1 Tawarik 24 ayat 10, bahwa rombongan Imam Abia, ya, rombongan Imam Abia akan bertugas pada minggu ke-8. Ya, maka kita dapati di dalam Lukas 1 ayat 5 bahwa Imam Sakaria dari rombongan Abia, berartinya dia bertugas pada minggu ke-8. Nah, minggu ke-8 biblikal atau minggu ke-8 Yahudi adalah itu kena pada bulan Iyar. Jadi bulan kedua, ya. Karena penghitungan saudara bulan orang biblikal adalah setiap bulan ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, dan itu secara keseluruhan kalau bulan penanggalan Gregorian itu 365 hari, kalau penanggalan biblikal itu 354 hari. Jadi dia setiap bulan ada yang 29 hari, ada yang 28, jadi 6 bulan 29 hari, 6 bulan 28 hari. Nah, jadi urutan-urutannya ada, ya. Mulai dari Nisan. Nisan itu kena di bulan Maret April, ya. Maret April itu Nisan, bulan pertama. Kemudian Iyar, ada Siwan, ketiga, Tamus, 4, Aviv, 5, atau Aviv 5, Tisri 6. Oke. Jadi saudara, ada Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Aviv, ke-6, Tisri ke-7, ya. Itu yang perayaan Sukot di situ. Jadi kasih dalam Tuhan, kemudian ada Tisri, Keswan, kemudian ada Kisru, Tebet, Sebat, Adar, 12 bulan, ya. Jadinya perhatikan kata kuncinya itu ada di minggu ke-8 atau di rombongan Abia ini minggu ke-8. Jadi dia kena di bulan Iyar, minggu terakhir, ya. Minggu terakhir. Dari sini Imam Sakaria rombongan ini akan bertugas selama 1 minggu. Dan mereka akan pulang, ya. Mereka pulang perjalanan kira-kira dari Yerusalem ke Nazaret, ya. Kira-kira sehari lah. Sehari sudah sampai. Berarti dia di awal bulan habis Iyar, Siwan, ya. Awal Siwan, maka Elizabeth mulai mengandung, ya. Dan pastinya di situ dia mulai mengandung, dan di dalam
Di dalam Lukas, di dalam kitab Lukas, bahwa malaikat pada bulan ke-6 mengunjungi Maria. Dia mengatakan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, tapi Maria sempat tidak percaya karena dia belum punya suami. Nah, malaikat Gabriel katakan, inilah adalah bulan ke-6 di mana saudaramu, sepupumu Elizabeth yang dikatakan mandul telah mengalami kehamilan selama 6 bulan, ya, selama 6 bulan. Jadinya berarti bulan Siwan, ya, Elizabeth mengandung. Jadi kalau Anda hitung dari sini, ya, kita akan dapati bahwa Yohanes Pembaptis yang akan dilahirkan oleh Elizabeth itu lahir pada perayaan Paskah 14 Nisan. Ya. Kemudian Maria sesuai dengan Gabriel yang mengandung, maka dia akan lahir 6 bulan kemudian, ya, 9 bulan 10 hari kemudian, ya, dari saat Gabriel mengunjungi dia, itu pastinya dia jatuh di tanggal, ya, kalau dihitung 9 bulan 10 hari kelahiran normal atau kandungan normal, itu kena pas di perayaan Sukot tanggal 15 Tisri, ya. Memang ada salah penghitungan dari sebagian orang, ya, mereka menghitung rombongan imam, 24 rombongan imam ini akan selesai bertugas 6 bulan. Ya. Kemudian 6 bulan berikutnya adalah semester kedua. Mereka akan bertugas lagi. Ya. Nah, ada yang menghitung dari semester kedua. Nah, kalau 25 Desember, jadinya ya itulah yang membingungkan orang selama ini. Tapi, saudara, saya percaya Tuhan kenapa tidak memerintahkan umat Israel merayakan hari jadi manusia. Jadi hari jadinya Musa, Elia, Daud tidak dirayakan. Karena Tuhan mau khususkan dia merayakan perayaan 7 hari raya itu ada maksud. Karena disitulah memang dirayakan hari raya Mesias Juru Selamat. Ya, yaitu di perayaan Tabernakel itu. Tidak ada perayaan perintah untuk merayakan hari jadi manusia di Alkitab atau di firman Tuhan, tidak ada. Bahkan sebenarnya perayaan hari jadi itu adalah hari raya pagan, penyembah berhala dari Roma dan dari lain sebagainya. Ya, oke. Jadi dan saya buktikan bahwa kelahiran tanggal 25 itu tidak benar. Karena pada hari tanggal 25 Desember sampai tanggal 1 Januari adalah hari-hari atau minggu yang paling sakral dalam satu tahun untuk Emporium Roma, ya. Jadi struktur pemerintah Roma itu terdiri dari orang-orang militer. Dan semua perwira-perwira militer mereka adalah penyembah Dewa Mitras, ya, Dewa Matahari. Nah, hari sakral mereka adalah tanggal 25. Mereka rayakan sebagai hari lahir Dewa Matahari. Dan hari tanggal 1 itu sebagai, ya, dirayakan sebagai di mana matahari telah beredar ke lintang utara dan selatan, kembali lagi ke titik nol. Dirayakan secara khusus dan besar-besaran di Emporium Romawi. Jadi tidak mungkin bahwa sebagaimana uraian di dalam kelahiran Tuhan Yesua bahwa pada waktu lahir terjadi sensus, ya.
sensus itu adalah pengerahan pegawai-pegawai yang sangat banyak, ya, untuk melakukan sensus seperti di kita di sini kan. Dan juga saudara, itu pas yang diuraikan dan digambarkan di dalam kelahiran Tuhan Yesus adalah paling cocok adalah hari Sukkot. Memang ada 2 kali hari besar yang akan dirayakan oleh orang Yahudi, yaitu Paskah dirayakan 7 hari, juga Sukkot dirayakan penuh gegap gempita selama 7 hari. Jadi memang sangat cocok dengan uraian kelahiran Tuhan ketika mereka kembali mencari penginapan, termasuk di kampung halaman mereka di Bethlehem. Semuanya sudah penuh, rumah-rumah keluarga semua penuh. Karena apa saudara? Orang Israel dari manapun penjuru dunia mereka mudik, ya, mereka kembali untuk merayakan Pondok Daun ini. Jadi rupanya pemerintahan Romawi mengambil langkah untuk mensensus karena disitulah saatnya di mana orang-orang Yahudi kembali dari berbagai penjuru, ya, sehingga diuraikan bahwa penginapan-penginapan penuh semuanya, ya. Jadi kami kira sangat cocok uraian bahwa Tuhan Yesus lahir di salah satu pondok, ya, ya diuraikan sebagai apa ya, tempat apa ternak lah. Tapi saya percaya itu adalah pondok yang di fashion sedemikian, diatur, dihias. Memang waktu itu orang Israel membuat pondok ya dari daun-daunan dan mereka akan tinggal di dalam pondok itu selama 7 hari, ya, untuk merayakan bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Israel dan mereka harus tinggal di tenda-tenda, ya. Padahal nubuat tersembunyi daripada tabernakel atau Pondok Daun ini adalah merayakan Tuhan Sang Pencipta datang dan berkemah dengan manusia, ya, sebagai juru selamat. Jadi demikian saudara, yang boleh kami bagikan, semoga jadi berkat, ya. Oke. Jadi kalau tanggal 25 itu musim dingin juga, ya, tidak cocok dengan uraian daripada kelahiran Tuhan. Jadi saya kira itu dengan sendirinya udah gugur, ya, musim dingin dan mana orang mau berpergian dan merayakan dengan gegap gempita, ya, sehingga penginapan-penginapan penuh dan lain sebagainya. Dan memang sangat cocok bahwa kelahiran Tuhan itu pada 15 Nisan, 15 Tisri, pada waktu saudara malam, ya, menjelang malam atau sudah masuk malam, karena penghitungan tanggal orang Yahudi atau biblikal, penghitungannya adalah petang, ya. Petang matahari tenggelam itu sudah masuk tanggal lain. Jadi saya kira Tuhan lahir di penghujung masuk tanggal 15 Tisri, ya, ketika malam sudah matahari terbenam, sudah masuk ke tanggal 15, Tuhan Yesus lahir. Dan saya dapat lewat satu bacaan, ya, di kitab sumber-sumber yang lain bahwa Yesus Masias dilahirkan pada waktu memang menjelang malam, ya, sore sudah masuk malam. Pada waktu itu Maria mau bersalin, Yusuf pergi mencari bidan, ya. Yusuf pergi mencari bidan. Ketika dia kembali, ya, inilah bedanya dengan manusia biasa, saudara. Ketika dia kembali, anak itu sudah terbungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Jadi diuraikan bahwa kelahiran itu ajaib, ya. Maria adalah perawan. Dan ketika dia melahirkan, dia tetap perawan, ya. Sehingga dia dikenal dengan julukan sebagai perawan Maria. Karena memang bayi itu bukan
sebagaimana bayi biasa dari jasmani, saudara. Dia adalah manifestasi daripada roh Tuhan yang berlembaga, dan tiba-tiba dia sudah terlahir ketika waktunya. Ya, beda dengan manusia ya. Dilahirkan ya seperti biasa keluar dari rahim. Tapi waktu itu diuraikan bahwa ya ketika Yusuf kembali sudah terbungkus di dalam kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Pemahaman saudara, ada yang berpendapat bahwa Tuhan itu bangkit pada hari pertama. Hari pertama hari. Nah, kasih dan Tuhan saya kira itu keliru karena Tuhan bukan meninggal pada hari Jumat menjelang Sabat, saudara. Ya, dia meninggal pada waktu akan masuk perayaan Paskah. Jadi Paskah itu dirayakan dari petang ya, petang tanggal 14. Jadi menjelang masuk perayaan itu bahwa orang Israel atau perayaan Alkitab itu ketika matahari terbenam, ya, penghitungan waktunya itu sudah berganti tanggal. Ya. Jadinya, saudara, bukan pada waktu Sabat mingguan ya, tapi tanggal 14 Nisan itu adalah Sabat Paskah ya. Paskah itu dirayakan 7 hari mulai petang. Nah, di dalam kitab suci dikatakan bahwa mereka memasukkan ke dalam kubur karena sudah menjelang perayaan Sabat besar atau Sabat agung. Dalam bahasa aslinya Sabat Gadol. Atau di dalam prinsip Injil dikatakan Hai Sabat. Jadi itu bukan Sabat mingguan, saudara. Tanggal 14 Nisan menjelang 15 itu adalah Hai Sabat atau Sabat Gadol, Sabat Agung. Ya. Nah, Sabat Agung ini tidak kena hari Sabtu, tidak kena itu. Ya, dia tiap tahun itu berubah-ubah ya. Menurut penelitian para ahli yang cukup akurat, mereka meneliti bahwa kematian Tuhan itu terjadi 14 Nisan pada hari Rabu, karena hari Rabu petang. Jadi ketika dihitung dari sini ya, kita akan dapati 3 hari 3 malam kemudian adalah dia bangkit pada Sabtu petang ya. Nah, kalau orang bilang dia meninggal Jumat petang, berartinya dia Sabtu petang baru 1 hari ya. Jadi kalau dia pagi hari Minggu sudah bangkit berarti 1 hari setengah aja dia ya. Jadi nggak benar. Yang benar adalah ketika dia meninggal petang hari Rabu pada 14 Nisan, nah dia 3 hari 3 malam, maka dia kena Sabtu petang menjelang malam, itu sebagaimana pada waktu sama tubuhnya dimasukkan ke dalam kubur, waktu yang sama itu juga dia bangkit 3 hari 3 malam kemudian sebagai yang sulung dari antara orang mati. Sudah itu ketika mereka datang pagi-pagi buta ke kubur pada hari Minggu, hari pertama ya, itu kubur sudah kosong ya. Nah, itu kasih dalam Tuhan penghitungannya ya. Nah, jadi memang Tuhan mengendaki memuliakan hari-harinya yang dia telah tetapkan ya, saudara. Dan tentang hari raya Pondok Daun ini secara khusus di dalam Sakaria 14 ayat 16 mulai saya baca. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam. Jadinya
ini melukiskan suatu keadaan di akhir zaman, semua bangsa yang pernah memusuhi Israel akan datang waktunya mereka bertobat, dan mereka akan datang menyembah Raja semesta alam di Yerusalem, ya, Yahweh, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi ada yang bilang bahwa wah, ini sudah tidak berlaku. Itu di Perjanjian Baru. Saudara, apa yang tidak berlaku Perjanjian Baru? Yang tidak berlaku itu hanya hukum kutuk, ya, yang dihilangkan, ya, yang merupakan pembatas pemisah. Saya buktikan bahwa yang lain tidak dihapus, saudara. Contohnya 10 perintah. 10 perintah sampai hari ini tidak pernah dibatalkan, ya. Termasuk perintah keempat tentang sabat. Tidak ada yang dibatalkan. Kalau ada yang dibatalkan, saudara, wah, berarti kita semua akan masuk hukum rimba semua. Dan ini, saudara, ini buktinya bahwa perayaan Pondok Daun nantinya sampai di akhir zaman semakin megah akan dirayakan. Ya, saya baca terus. Pada ayat 17, Sakaria 14 ayat 17, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Saudara bayangkan betapa pentingnya perayaan ini bagi bangsa-bangsa, termasuk bagi orang percaya yang disebut umat perjanjian. Ya. Nah, saudara, para rasul Yesua masih merayakan hari-hari raya, saudara. Termasuk pada waktu Pondok Daun, pada puncak perayaan hari raya Pondok Daun, Tuhan berkata, marilah kepadaku yang haus, minumlah daripadaku. Saudara, jadinya ada berkat dan ini dirayakan. Jadi saudara, memang saudara ada kerancuan-kerancuan dalam hal penerjemahan, karena naskah-naskah sebetulnya Rasul Paulus menulis di dalam Ibrani, ketika diterjemahkan ke Yunani itu ada pergeseran-pergeseran dan kekeliruan-kekeliruan terjadi, termasuk di soal hari kebangkitan. Kalau di terjemahan Yunani dikatakan Tuhan bangkit di penghujung hari pertama. Jadi orang berpikir kalau hari pertama ya jam 12 malam, ya. Tapi penghujung hari pertama sebetulnya bermakna bahwa menjelang masuk hari pertama. Sebagaimana waktu dia masuk ke dalam kubur tubuhnya itu, demikian juga waktu yang sama itu tubuhnya dibangkitkan, ya, pada menjelang malam itu, ya. Tapi itu masih masuk hari Sabat. Sabat mingguan. Oke. Hari kekasih dalam Tuhan, inilah salah satu misteri, ya. Menurut saya dasar firman Tuhan ini telah terpecahkan, ya. Dan berbahagialah kita yang merayakan, ya. Amin. Karena betapa hebat bahwa bagi yang merayakan akan turun hujan, ya. Bukan berbicara jasmania saja sebenarnya, tapi ini bermakna mental, spiritual, dan jasmania juga, bahwa hujan itu berbicara berkat, ya. Berkat. Baik, demikian dulu. Semoga diberkati. Shalom.